Puncak kehidupan. Bab 436. Kami bahkan belum menemukan mayat mereka. Bagaimana Anda begitu yakin bahwa kedua anak Anda telah meninggal? Kau tahu apa? Biarkan aku memberitahumu. Kami menerima beberapa informasi tentang mereka. Mereka mungkin belum mati. Seseorang melihat Mona dan Harry di dermaga di Michigan. Ada dua kemungkinan. Pertama, mereka mungkin kawin lari dan pergi ke luar negeri. Kemungkinan lain adalah bahwa mereka mungkin dipaksa masuk ke dalam beberapa organisasi skema piramida oleh sekelompok penjahat. Tolong beri kami waktu untuk menyelesaikan kasus ini. Petik 2. Alex mengalihkan pandangannya ke samping. Dia tahu bahwa Tony tidak akan pernah berbohong tentang hal seperti itu. Oleh karena itu akan menunjukkan bahwa Azure benar-benar mengambil tindakan terhadap mereka. Tapi itu bukan perhatian utamanya. Dia lebih tertarik untuk mengetahui siapa yang mengirim teks anonim. Dia berpikir, siapa yang bisa menjadi orang di balik ini. Dengan Tony di sini untuk mengklarifikasi berbagai hal, kedua keluarga itu akhirnya tenang dan pulang dengan murung. Jika bukan karena Dorothy yang mengatakan bahwa dia tidak ingin mengajukan tuntutan, mereka akan berakhir di penjara malam itu. Beatrice, kamu baik-baik saja. Mengapa kamu masih berpegang teguh pada saudara iparmu? Dorothy tidak tahan menonton lebih lama lagi. Mereka semua sudah pergi, mengapa kamu masih memeluknya begitu erat? Dia belum pernah melihat mereka dalam kontak yang begitu dekat. Oh. Beatrice tersentak kembali ke kenyataan tersipu. Aku hanya takut. Alex bertanya-tanya siapa yang mengirimi pesan teks kepada ayah Mona selama ini dan tidak menyadari bahwa Beatrice masih menempel padanya sama sekali. Setelah mendorongnya pergi, dia memeriksa luka ketiga wanita itu. Beruntung mereka tidak terluka parah. Beatrice mengalami yang terburuk dari ketiganya, hidungnya berdarah dan tubuhnya penuh memar, tetapi tidak ada masalah besar yang memerlukan perawatan segera. Tony masih sibuk dengan pekerjaan, maka dia mundur bersama timnya setelah memberi tahu Anna. Dorothy menatap Anna dan mau tak mau ada keraguan tentangnya. Terlepas dari gelar Anna sebagai perwira, tubuh dan penampilannya sudah cukup untuk membuat Dorothy waspada. Suamiku, ini, seorang teman Nona Coleman, kata Alex. Dia tidak merasa perlu untuk memperkenalkannya dengan benar. Dia menoleh ke Anna dan bertanya, apa yang kamu butuhkan? Mari kita bicara di luar. Baik. Alex dan Anna berjalan keluar dari villa saat para Essex bergumam dan menatap mereka. Dia awalnya berpikir bahwa dia membutuhkan bantuan dengan sesuatu yang penting, namun yang dia lakukan hanyalah mengeluarkan beberapa lembar kertas. Aku tidak mengerti. Itu adalah versi baru dari Dragon Tooth. Tunggu, jadi kamu datang jauh-jauh ke sini hanya untuk ini. Alex terdiam. Itu penting bagiku, oke. Dia tidak bisa memahami apapun meskipun banyak spesifikasi yang tertulis di atas kertas. Jika dia tidak mengetahuinya, dia tidak akan bisa tidur sama sekali. Alex meletakkan telapak tangannya di punggungnya dan memasukkan aliran qi ke tubuhnya. Ini akan membantunya memahami lebih baik. Dia mampu menyelesaikan ini dalam 5 menit. Anna merasa seolah-olah ada sesuatu yang diklik di dalam otaknya dan dia tersenyum. Terima kasih, aku akan mentraktirmu anggur yang enak suatu hari nanti. Alex menjawab, aku tidak minum alkohol. Mengapa kamu tidak membantu untuk menemukan siapa yang mengirim SMS itu? Anna menggelengkan kepalanya. Itu akan sangat sulit. Teks seperti ini dikirim menggunakan VPN pribadi. Hampir tidak mungkin untuk menemukan siapa yang berada di baliknya, aku tidak dapat membantu dalam hal ini. Namun, dia masih membawa kabar baik untuknya. Oh, tapi aku mendapatkan beberapa informasi tentang ninja. Pernahkah kamu mendengar tentang organisasi Jepang kuno, Gokudo Soshiki? Ini adalah logo mereka. Dia mengeluarkan ponselnya dan menunjukkan padanya sebuah foto. Itu adalah gambar bola api. Alex melihat dan menyipit matanya, dia merasa seperti pernah melihatnya di suatu tempat sebelumnya. Bab 437. Beberapa saat kemudian, mata Alex berbinar, dia akhirnya ingat di mana dia melihatnya. Itu di ruang belajar ayahnya. Dia telah melihat logo di salah satu kotak. Dia tidak terlalu memikirkannya saat itu, berpikir bahwa itu adalah logo dari beberapa merek. Selain itu, dia hanya melihatnya sekali dan tidak pernah lagi. Apa hubungannya ayah dengan Gokudo Soshiki?
Mungkinkah ayah menjadi bagian dari organisasi? Alex terkejut dengan asumsinya. Apakah aku orang Jepang? Namun, dia segera menepis kemungkinan ini. Ayahnya telah diadopsi oleh Bill sejak dia masih bayi, jadi tidak mungkin dia bergabung dengan organisasi ini. Dia merasa perlu kembali ke Rockefeller Manor. Dia perlu melihat apakah kotak itu masih ada di ruang belajar ayahnya. Apakah kamu menemukan sesuatu? Alex mengangguk. Aku pernah melihat logo ini sebelumnya. Petik 2. Dia memutuskan untuk menyimpan detailnya untuk dirinya sendiri. Anna berkata, semua orang di organisasi ini memiliki tato logo ini di punggung bawah mereka, jadi wajar jika pernah melihatnya di suatu tempat. Baiklah kalau begitu, itu saja untuk hari ini. Kau tahu, mungkin lain kali. Dia sepertinya mengingat sesuatu, tetapi kata-katanya tertahan di ujung lidahnya. Alex tidak keberatan sama sekali, dia hanya mengucapkan selamat tinggal padanya. Berbalik kembali ke Essex Villa, dia melihat kilatan sosok di balkon, menyelinap ke dalam kegelapan. Mata tajam Alex memberitahunya bahwa itu adalah Beatrice. Dia pikir dia bersembunyi dengan cukup baik, tidak tahu bahwa Alex telah menangkap basahnya. Beberapa saat kemudian, Claire memanggil Beatrice agar bisa memberinya kuliah. Beatrice tidak berani menyebutkan bahwa dia telah dibius malam itu. Karena itu, dia hanya berbohong dan mengatakan bahwa dia telah pergi ke acara selebriti bersama Mona dan yang lainnya, segera kembali setelah makan malam bersama mereka. Dia tidak tahu bahwa Mona dan Harry hilang setelah itu. Namun, dia masih menerima omelan dari Claire. Sebuah acara selebriti sialan. Tuhan, tidak bisakah kamu menggunakan otakmu sekali saja? Lihatlah apa yang telah kamu lakukan sekarang. Mereka bahkan datang ke tempat kita dan menuduhmu melakukan pembunuhan. Dia jatuh kembali ke sofa. Menyentuh tulang belakang bagian bawahnya, dia menyipitkan matanya. Aduh. Ya Tuhan, itu menyakitkan. Bu, ada apa? Apakah kamu terluka karena jatuh? Tanya Dorothy. Saya tidak tahu. Sakit sekali. Aku merasa seperti disengat ribuan jarum. Alex menyipitkan matanya dan ragu-ragu. Pada akhirnya, dia berkata, Bu, coba aku lihat, aku tahu sedikit tentang obat-obatan. Claire mendorongnya menjauh. Apa yang kamu tahu? Omong kosong. Apa yang dapat kamu lakukan tentang sakit punggung? Apakah kamu mencoba menganiayaku? Setelah mendengar kata-katanya, Alex mendecakkan lidahnya dan membuang muka. Dia berpikir, aku hanya memperhatikan bahwa tulang ekor dia retak, kalau tidak aku bahkan tidak akan menatapmu. Wanita gila, berpikir aku akan menganiayanya. Apakah aku terlihat seperti tidak memiliki permainan? Baiklah, mungkin aku sebenarnya tidak. Beatrice, di sisi lain, mencoba membujuk ibunya. Bu, biarkan Alex melihatnya. Dia harus tahu jika dia mengatakan dia tahu. Dia tidak pernah membohongi kita, kan? Claire dan Dorothy memandangnya dengan bingung. Dorothy kemudian ingat bahwa Alex adalah seorang tukang pijat yang sangat profesional, menurut pengalaman terakhirnya. Bu, ingat kembali ketika ibu mertua masih di rumah sakit. Alex telah belajar bagaimana memberikan pijatan sejak saat itu. Keterampilannya sebenarnya sangat bagus. Biarkan dia melihat sekarang. Jika dia tidak bisa membantu menenangkan rasa sakitnya, maka kami akan mengirimmu ke rumah sakit. Claire sangat kesakitan, maka dia mengangguk dan berbaring di sofa. Ekspresi Alex serius saat dia berjalan ke arahnya. Dia mengangkat kemejanya, memperhatikan kulit halus di bawah kain. Lukanya terlihat bengkak dan memar. Alex menyentuh lukanya dengan lembut, namun Claire sudah berteriak histeris karenanya. Untuk apa kamu berteriak? Aku bahkan belum menyentuhnya. Itu bukan sesuatu yang besar. Aku hanya perlu memberi pijatan, jadi tahan rasa sakitnya untuk saat ini. Sebenarnya, tulang ekornya memang retak. Jika dia dikirim ke rumah sakit, dia mungkin harus berbaring di tempat tidur setidaknya selama sebulan. Namun, menggunakan Qi-nya, yang memiliki efek penyembuhan yang baik untuk memijat punggungnya, dia akan bisa sembuh total dalam 3 hari. Saat Alex terus memijat Claire, mata Beatrice terpaku padanya. Otaknya dipenuhi dengan pikiran tentang dia, seolah-olah pupil matanya perlahan berubah menjadi bentuk hati. Dia khawatir saudara perempuannya akan melihat perilakunya yang aneh, jadi dia mengeluarkan ponselnya dan diam-diam merekam Alex ketika dia fokus memijat. Beatrice tidak menyadarinya saat itu,
Tetapi sekarang dia tahu bahwa dia semakin menyukai pria ini. Dia tampak gagah, dan matanya berbicara 1000 kata. Bab 438. Dia adalah petarung yang sangat baik, namun dia menyembunyikannya dari semua orang. Dia bersedia menjadi budak untuk ibu mertuanya meskipun keterampilannya tinggi. Sungguh laki-laki. Tak lama kemudian, notifikasi dari WhatsApp muncul. Mas muncul. Zendaya sedang menghadiri beberapa acara bisnis. Tapi dia tidak memiliki pengawal wanita, hanya Mas yang ada di sana. Petik 2. Hati Beatrice jatuh. Dia tidak percaya apa yang dia baca. Mas telah mengikuti Zendaya ke suatu acara, jadi Alex bukan Mas. Apakah aku salah? Memikirkan bagaimana dia memeluknya untuk waktu yang lama dan bagaimana dia mengenakan sepasang hopens hanya untuk mendapatkan perhatiannya, dia tidak bisa menahan perasaan. Jijik. Alex, apakah kamu Mas atau bukan? Tanya Beatrice sambil berdiri. Apa? Tentu saja aku bukan Mas, kapan aku mengatakan itu? Kamu, brengsek. Kamu pembohong. Beatrice sangat marah dan tidak punya tempat lain untuk melampiaskan amarah dan frustrasinya, jadi dia menendang punggung Alex. Aduh! Claire berteriak. Alex kehilangan keseimbangan dan jatuh di atasnya. Ada apa denganmu Beatrice Essex? Bagaimana dirimu bisa berubah begitu cepat? Urus urusanmu sendiri, dasar bajingan menjijikkan. Alex bingung. 10 menit kemudian, Alex bisa menggunakan Qi-nya untuk membantu menyembuhkan cedera Claire. Aliran energi yang hangat mengalir melalui dirinya, membuatnya merasa santai. Dia bahkan mulai mengerang pelan karena kesenangan. Kedengarannya seperti dia melakukan sesuatu yang lain. Wajah Dorothy mulai memerah dan dia bergegas ke atas. Alex merasa sangat canggung dalam situasi ini juga. Dia terus memijatnya selama 2 menit dan mengemasi tasnya. Setelah meninggalkan Essex Villa, dia tidak kembali ke Maple Villa. Sebaliknya, dia menuju ke Rockefeller Manor. Dia menyelinap ke ruang kerja ayahnya, mencoba menemukan kota dengan logo yang pernah dia lihat. Ada potongan kain putih yang tergantung di sekitar dinding manor sekarang, membuatnya terlihat menakutkan. Alex berhasil menyelinap masuk dengan cukup mudah. Ruang belajar tidak banyak berubah sejak ayahnya meninggalkan dunia ini. Setelah mencari di setiap sudut ruangan, dia tidak menemukan apa yang dia inginkan atau apapun yang berguna. Yang bisa dia lakukan hanyalah pergi dengan tangan kosong. Sudah pukul 11 malam ketika dia sampai di Maple Villa. Namun, dia terkejut begitu dia masuk. Dia bisa merasakan darahnya mendidih karena marah, seolah-olah dia akan meledak seperti gunung berapi. Sebuah peti mati hitam telah ditempatkan dengan rapi di ruang tamu. Saat itu, Spark telah mengiriminya peti mati juga, tetapi dia sudah mati sekarang. Kali ini, ada peti mati lain dan ditempatkan di ruang tamu. Persetan. Siapa yang melakukan ini? Tunjukkan dirimu. Dia berteriak. Namun, tidak ada yang menanggapi. Dia ingin menghancurkan peti mati itu menjadi beberapa bagian. Tepat ketika telapak tangannya hendak mendarat di peti mati, dia berhenti dan mengambil kembali Qi dari tangannya. Dia merasakan bahwa ada Qi yang mengalir keluar dari peti mati. Ada seseorang di peti mati. Alex segera membuka tutupnya dan menyadari bahwa itu adalah seorang wanita. Dia berbaring di dalam, berlumuran darah dan tampak seolah-olah dia akan mengambil napas terakhirnya. Bab 439. Wanita itu adalah Michelle. Alex pernah tinggal di vilanya untuk sementara. Alex telah menyembuhkannya terus-menerus selama beberapa hari terakhir. Tulang rusuknya yang patah hampir sembuh, dan dia juga bisa berjalan dengan bebas. Namun, intinya masih rusak karena dia belum membuat pil pemulihan energi untuknya. Alex awalnya berencana membiarkannya kembali ke Yowell besok. Namun, dia harus dirawat sebelum dia bisa pulang. Michelle. Alex segera membawanya keluar dari peti mati. Memeriksa luka-lukanya, Alex merasa lebih marah. Keempat anggota tubuhnya patah. Mukanya yang cantik berlumuran darah, ada tulisan yang diukir dengan kata, sel asteriste. Alex juga melihat sebuah surat tergeletak di peti mati. Kata, pertempuran, tertulis di amplop itu. Ketika dia membuka surat itu, yang terbaca hanyalah 12 kata. Aku menantangmu untuk bertempur sampai mati di Yowell Manor. Petik 2. Jelas bahwa keluarga Pattinson merencanakan sesuatu lagi. Pertempuran sampai mati. Baik. Sesuai keinginanmu.
Alex telah memperlakukan Michelle sebagai saudara perempuannya sendiri. Mau tak mau dia merasa marah ketika melihat gadis imut dan ceria diperlakukan seperti ini. Sebuah bola api membuncah di dadanya, dia tahu dia akan meledak kapan saja. Namun, dia tahu bahwa dia harus menyelamatkan Michelle terlebih dahulu. Menggunakan metode dari seri dukun, ia berhasil menarik Michelle kembali dari kematian setelah setengah jam. Michelle sekarang perlahan-lahan mendapatkan kembali kesadarannya. Saat dia membuka matanya, Michelle mulai terisak. Alex, kenapa kamu pulang begitu larut? Aku pikir aku akan mati. Aku tidak ingin mati seperti ini. Aku bahkan belum punya pacar pertama. Bisakah kamu menjadi pacarku, tolong? Kemudian, aku tidak akan lagi menyesal bahkan jika mati sekarang. Alex memelototinya. Omong kosong, kamu tidak akan mati. Michelle ingin menyeka air matanya dengan tangannya, tetapi dia merasakan sakit yang luar biasa ketika dia mencoba memindahkannya. Anggota tubuhnya belum sepenuhnya sembuh. Dengan air mata mengalir di wajahnya, dia berkata, ketika aku dimasukkan ke dalam peti mati ini, aku bersumpah bahwa aku akan menjadi pacarmu jika kamu berhasil menyelamatkanku tepat waktu sebelum mati lemas. Aku tidak peduli jika kamu punya istri. Alex terdiam, dia hampir tertawa. Dia hanya bersikap konyol saat ini. Pada saat berikutnya, ekspresinya berubah dingin. Ayo pergi ke Yowell Manor dan balas dendam. Dia pergi ke kamarnya dan mengeluarkan manik suci berwarna merah darah yang telah ia segel beberapa waktu lalu. Dia ingin membawanya untuk berjaga-jaga. Keluarga Pattinson telah berlatih seni bela diri sejak zaman kuno. Jika mereka datang untuk membalas dendam, mereka pasti memiliki sesuatu yang bisa mereka andalkan. Alex tahu bahwa dia tidak terkalahkan. Oleh karena itu, dia memutuskan dia akan menggunakan kekuatan manik ini jika perlu. Ketika dia meletakkan di sakunya, dia juga merasakan bola lumpur di dalamnya. Menyipitkan matanya sedikit, dia mengeluarkannya dan melemparkannya ke dalam pot tanaman. Keluarga Yowell, di sisi lain, mengalami krisis lain. Banyak salib telah dibangkitkan di tempat latihan yang sama ketika mereka melawan Scott. Anggota keluarga utama Yowell, termasuk Keith, diikat di setiap salib. Colin memiliki yang terburuk dari semua orang. Dia tidak diikat ke salib, tetapi dengan paksa disematkan padanya. Kuku yang setidaknya 10 inci panjangnya menembus telapak tangan dan kakinya. Darah mengalir di tubuhnya. Itu terlihat sangat menyakitkan. Tidak jauh dari mereka, sekelompok orang sedang barbekue sambil tertawa dan menunjuk ke arah mereka. Seolah-olah babi diikat di salib itu, siap untuk disembelih. Api berkobar dengan riang di alun-alun tempat latihan. Pintu manor, papan nama Yowell, dan beberapa perabotan berharga sedang dibakar. Kelompok orang itu adalah keluarga Pattinson. Beberapa yang bukan dari keluarga Pattinson bahkan datang untuk membantu mereka juga. Mereka semua memanggang makanan, minum sepuasnya dan berbicara dengan keras satu sama lain. Di sebelah mereka ada peti mati hilang lainnya. Bab 440. Peti mati itu adalah model persis yang dikirim ke Villa Alex. Keluarga Yowell marah, namun mereka tahu bahwa tidak ada yang bisa mereka lakukan, mereka tidak bisa bergerak. Hei, apakah kalian pikir Pang itu akan datang? Dia tidak akan takut, kan? Kudengar bajingan itu berusia sekitar 20 tahun. Dia hanya pecundang, harus bergantung pada wanita untuk bertahan hidup. Bagaimana pengecut seperti itu bisa mengalahkan petarung tingkat intermediate mistik seperti Scott? Bisakah kalian percaya itu? Ya, aku tidak. Sekelompok orang dewasa muda saling bergosip. Salah satunya adalah seorang wanita berusia 20-an, sama cantiknya dengan Michelle. Ekspresinya sedingin es. Aku tidak peduli trik apa yang dia lakukan selama pertarungan mereka. Tapi aku akan memastikan dia membayar untuk apa yang dia lakukan pada saudaraku. Kami Pattinsons tidak akan kembali ke Alaska selama dia masih hidup. Petik 2. Wanita ini adalah saudara sepupu Scott, Winnie Pattinson. Dialah yang mengukir kata, slut di wajah Michelle. Jangan khawatir, Nona Pattinson. Selama dia datang, aku akan menyelamatkan kamu dari pekerjaan dan membantu kamu untuk menjatuhkannya. Aku akan mematahkan semua anggota tubuhnya dan melemparkannya ke kakimu. Kalau begitu, kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau padanya. Seorang remaja dengan potongan rambut militer berkata dengan percaya diri.
Remaja itu adalah Eugene Mulligan, salah satu petarung terbaik di generasi Mulligan-nya. Keluarga Mulligan adalah salah satu keluarga di Tokyo Utara yang telah berlatih seni bela diri sejak zaman kuno juga. Beberapa yang lain mulai menanggapi dengan antusias, bersorak untuk keluarga Pattinson. Mereka semua berasal dari keluarga seni bela diri kuno di Alaska, karenanya, mereka semua memiliki ego yang besar. Di mata mereka, California hanyalah tempat kecil yang tidak bisa membiarkan petarung yang terampil. Mereka menolak untuk percaya bahwa Alex memiliki kekuatan untuk membunuh Scott karena mereka tidak menyaksikannya. Selain itu, orang ini adalah pecundang terkenal di California. Saat itu, langkah kaki terdengar dari pintu masuk Yowell Manor, dua orang sedang berjalan menuju tempat latihan. Menjelang bagian belakang tempat latihan duduk seorang pria paruh baya di belakang peti mati. Telinganya berkedut dan dia membuka matanya sedikit. Mereka dipenuhi dengan niat membunuh. Dia adalah ayah Scott, Gerald Pattinson. Di sini. Dengan pengumuman ini, semua orang berbalik ke arah pintu masuk. Ada pria yang masuk, itu adalah Alex. Mengangkat peti mati dengan satu tangan, dia berjalan perlahan dan tenang ke alun-alun sambil memegang tangan Michelle dengan tangan lainnya. Mata Gerald terpaku pada Alex untuk sementara waktu, tetapi dia tidak bisa merasakan apapun. Dia bahkan tidak tahu seberapa terlatih Alex. Dia juga memperhatikan Michelle berjalan di sebelahnya. Gerald mengerutkan alisnya dengan lembut, tampak terkejut. Dialah yang mematahkan semua anggota badan Michelle tanpa ampun. Namun disinilah dia, berjalan seperti tidak terjadi apa-apa. Ini terlalu aneh. Namun, semua ini tidak penting. Yang dia tahu hanyalah, bahwa dua peti mati yang dia siapkan telah siap. Dua jiwa yang ingin dia ambil telah tiba juga. Hanya itu yang dia butuhkan. Dia ingin keduanya menjadi korban hidup untuk putranya. Saudara, kakek. Michelle menangis segera setelah dia melihat keluarganya diikat ke salib seolah-olah mereka adalah ternak. Dia ingin bergegas ke arah mereka, tetapi banyak orang menghalangi jalannya. Eugene menunjuk wajahnya, menyeringai licik. Ah, jadi kamu sel asteris T, hah, sel tagar TS dan B dolar chest tidak diterima di sini. Alex meletakkan peti mati yang berat itu ke tanah, mengirimkan embusan debu ke udara. Bunyi keras bergema melalui alun-alun. Saat dia mengamati kerumunan, dia menatap Gerald. Aku di sini untuk bertarung sampai mati. Apakah kamu siap? Seorang remaja botak melompat keluar. Bagaimana kamu bisa bertarung dengan Tuan Pattinson? Aku akan melawanmu. Alex mengangkat satu alisnya. Kamu tidak memiliki apa yang diperlukan untuk melawanku. Bersambung.